Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Konita Adila Putri dari kelas 12 Akuntansi dan Keuangan Lembaga SMK Negeri 1 Keraksaan. Di sini saya akan membahas mengenai kompetensi dasar pelajaran pendidikan agama Islam kelas 12, yaitu tentang memahami Quran Surah Al-Luqman ayat 13 hingga 14 dan keterkaitannya dengan Quran Surah Al-Baqarah ayat 83. Wa idza qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amani anishkur li wa liwalidayk ilayyal masir, yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku, kepada kedua orang tuamu, hanya kepadakulah kembalimu." Dan hadisnya yang berbunyi, Innallaha ta'ala yaqul, ya bani Adam, tafarragh li ibadati, am sadraka ghina wa asudda faqarak, wa in la taf'al maltu yadaka syughla wa lam asudda faqarak. Artinya, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, "Wahai anak Adam, beribadahlah sepenuhnya kepadaku, niscaya aku penuhi hatimu yang ada di dalam dada dengan kekayaan, dan aku penuhi kebutuhanmu. Jika tidak kalian lakukan, niscaya aku penuhi tanganmu dengan kesibukan, dan tidak aku penuhi kebutuhanmu kepada manusia." Hadis riwayat At-Tirmizi. Selanjutnya yaitu mengenai makna atau isi kandungan yang ada di dalam surah Al-Luqman ayat 13 dan 14. Yang pertama, ayat 13, Allah SWT memerintahkan manusia melalui nasihat Luqman agar tidak menyekutukan Allah SWT dengan apapun, dan menegaskan bahwa syirik adalah kezaliman yang besar, bahkan dosanya tidak diampuni oleh Allah SWT. Untuk surat yang ke-14, Allah memerintahkan manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tua, terutama ibunya yang telah mengandung, melahirkan, dan merawatnya dengan penuh kasih sayang. Baik, selanjutnya saya akan sedikit menjelaskan tentang asbabun nuzul dari Quran Surah Al-Luqman ayat 13 dan 14. Surah Al-Luqman yakni surat yang turun sebelum Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah. Semua ayat-ayatnya adalah Makkiyah. Demikian pendapat secara umum dikuasai ulama. Dinamikanya surat dengan Luqman dikarenakan surat itu mengandung banyak sekali wasiat dan nasihat yang disampaikan Luqman kepada anaknya. Adapun lantaran turunnya ayat 13 dan 14 ini, para musafir beropini bahwa ayat ini turun terhadap permasalahan Sa'ad bin Abi Waqqas tatkala dirinya memeluk Islam, kemudian ibunya menyampaikan kepadanya, "Wahai Sa'ad, telah hingga informasi kepadaku bahwa engkau telah condong kepada agama Muhammad. Demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya tidak akan berteduh dari teriknya matahari dan angin yang berembus. Saya tidak akan makan dan minum hingga engkau mengingkari Muhammad dan kembali kepada agamamu sebelumnya." Saat yakni anak lelaki yang paling dicintainya, tetapi saat enggan untuk itu, dan ibunya menjalani itu semua selama 3 hari dalam keadaan tidak makan, tidak minum, serta tak berteduh hingga saat pun mengkhawatirkannya. Lalu saat tiba menemui Nabi Muhammad SAW dan mengadukan perilaku ibunya kepadanya, maka turunlah ayat ini. Baiklah, setelah kita mempelajari materi yang sudah saya jelaskan sebelumnya, dapat kita tarik kesimpulan bahwa pesan yang kita dapat dari Quran Surah Al-Luqman ayat 13 dan 14 adalah: 1. Janganlah mencampur adukan keimanan dan kezaliman seperti menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, untuk orang tua sudah seharusnya senantiasa mengingatkan perbuatan anak-anaknya yang menyimpang dengan cara yang baik dan dapat diterima. Yang ketiga, senantiasa menghormati, mematuhi, dan memuliakan kedua orang tua. Dan yang terakhir, senantiasa mendoakan kebaikan atas kedua orang tua kita yang telah merawat kita dari kecil. Selanjutnya, saya akan membahas sedikit mengenai Quran Surah Al-Baqarah ayat 83 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illallah wa bil walidain ihsanan wa dzil qurba
wal yatama wal masakin wa qulu linnasi husna wa aqimus sholata wa atuz zakah tsumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun, yang artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak yatim, dan orang-orang miskin, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah sholat, dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling atau mengingkari kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Dan hadis yang terkait dengan Quran Surah Al-Baqarah ayat 83 yang artinya, dari Syayyad bin Aus bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat ihsan atas segala sesuatu, maka apabila kamu membunuh, hendaklah membunuh dengan cara yang baik, dan jika kamu menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik, dan hendaklah menajamkan pisaunya, dan menyenangkan hewan sembelihannya. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya kita akan mempelajari makna atau isi kandungan yang terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 83, yaitu dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 83 Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Bani Israel agar menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbuat baik kepada kedua orang tua, kerabat, anak yatim, dan orang-orang miskin, agar bertutur kata yang baik kepada manusia, tetapi mereka tetap membangkang. Selanjutnya, kita akan mempelajari asbabun nuzul dari Quran Surah Al-Baqarah ayat 83. Ketika para pendeta Yahudi mengetahui bahwa ciri-ciri kenabian orang yang dikabarkan dalam Taurat sesuai dengan ciri-ciri fisik Rasulullah SAW, namun kemudian mereka ingkar terhadap kitab mereka sendiri dan menyembunyikan hal ini terhadap orang lain dengan mengubah isi dari kitab Taurat itu sendiri. Pesan yang terkandung dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 83 ini yaitu manusia diperintahkan untuk menyembah hanya kepada Allah, manusia diperintahkan untuk berbuat baik kepada sesama, manusia diperintahkan untuk mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan manusia diperintahkan untuk selalu berkata yang baik dan sopan. Baiklah, yang terakhir saya akan menjelaskan tentang manfaat kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah dengan berbuat baik terhadap sesama manusia sesuai pesan Quran Surah Al-Luqman ayat 13 dan 14 dan Quran Surah Al-Baqarah ayat 83 serta hadis terkait. Yang pertama, manfaat kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendapatkan keberkahan dari setiap rezeki yang kita terima, menemukan ketenangan batin dan kedamaian hati dalam menjalani semua aktivitas sehari-hari karena kerelaannya dalam menyikapi pemberian Allah. Terhindar dari siksa api neraka karena telah menjadi hamba yang tahu diri dan selalu bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, manfaat berbuat baik terhadap sesama. Kebaikan akan berbalas kebaikan adalah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Berbuat baik adalah tuntutan kehidupan kolektif karena tidak ada manusia yang dapat hidup sendiri. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan saling berbuat baik sebagai sebuah keniscayaan. Baik berbuat kepada siapapun akan menjadi stimulus terjadinya balasan dari kebaikan yang dilakukan. Demikian Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat surah atau aturan bagi alam ini. Ada jasa, ada balas. Semua manusia diberi nurani untuk berterima kasih dan keinginan untuk membalas budi baik. Sekian penjelasan yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.